timnya ternyata tidak memenuhi ketentuan itu, hanya ketua, dosen, dan anggota adalah dari mitra, berarti 2 orang saja, dan nanti Ibu bisa memberi penilaian di situ. Timnya lengkap, pembagian tugas jelas, timnya tidak lengkap, pembagian tidak jelas, itu ada di situ. Ya. Jadi kalau tidak ada pada bagian sistem yang menilai administrasi, itu nanti masuknya di penilaian usulan. Begitu. Gitu, Ibu. Ya, matur nuwun Prof pencerahannya. Terima kasih Pak Derajat. Ya, karena Pak Derajat minta saya nambahkan, boleh dikit aja. Jadi ya kalau seandainya di metadata di Simitapmas itu kan ada pilihan ya, ada jurnal, ada haki, ada proceeding, ada buku, karya monumental, naskah akademik. Kalau seandainya untuk artikel jurnal sama artikel proceeding itu fix, biasanya harus ada URL ya. Kalau artikel jurnal sama artikel proceeding. Nanti kalau nggak ada URL, jangankan di Simitapmas Bu, PAK aja nggak bisa. Ya, untuk naik angka kredit aja itu kan harus wajib URL ya. Sedangkan untuk HKI, buku, karya monumental, sama naskah akademik, itu banyak kan yang nggak ada URL-nya, monggo bisa mengikuti arahan dari Pak Derajat. Tapi kalau artikel proceeding, jurnal, itu wajib ya. Sewajibnya harus ada URL. Yang pertanyaan kedua saya baca dulu ya di kolom chat, atau mungkin Pak Hussein dulu nih. Silakan Pak Hussein. Yang udah raise baru saya baca. Ya. Terima kasih Prof. Pada prinsipnya pertanyaan saya sama dengan Ibu Dia, jadi tidak usah saya ulang, begitu Pak. Cuma ada satu tambahan, karena kita dosen itu mengisinya di Simliptapmas itu dan disinkronisasi. Pertanyaan saya, apakah nanti sistem itu akan secara otomatis membatasi jumlah HKI, jumlah jurnal, jumlah buku itu secara otomatis Pak, misalnya 3 tahun apa 5 tahun gitu. Nah karena berkaitan dengan penilaian tadi di jejak rekam, nah itu kan mungkin bisa nilainya level yang kelima atau ketiga atau kedua gitu. Nah jadi pertanyaan saya tadi, jadi apakah sistem juga secara otomatis membatasi rekam jejak jumlah itu gitu, atau tidak, karena di dalam form penilaiannya itu tidak ada batas waktunya, begitu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Terima kasih Prof. Monggo Pak Derajat langsung. Ya siap. Ya. Jadi Pak, kalau itu administrasi itu adalah jurnal, artikel ya, artikel yang dimiliki oleh dia. Ya, jadi itu adalah modal dia. Dia dapatnya kapan itu terserah. Jadi sistem akan membuka itu sesuai dengan data yang dia sediakan pada Simliptapmas. Jadi di Simliptapmas itu kalau Bapak buka atau teman-teman peneliti buka, kan pada bagian beranda itu kan ada jurnal, ada penelitian, ada macam-macam itu. Nah, di situ itu kalau dia klik misalnya itu ada daftarnya dia. Nah, itu dia mengisinya seberapa lama track record yang dia sampaikan itu akan tergantung sama itu. Makanya kalau sekarang ya teman-teman diminta untuk memperbaiki itu, mengupdate ya. Memang kalau disinkronisasi, diklik kemudian terjadi sinkronisasi. Tapi kalau menurut saya itu juga masih perlu dibuka satu-satu, ditambahi, diperbaiki URL-nya, itu tetap penting dilakukan sekarang. Nah, kalau administrasi itu hanya dicari satu dan dia punyanya tahun berapa terserah. Itu nanti bisa terlihat di situ karena sistem akan membuka semua yang ada di catatan dia itu. Cuma kalau tidak dia catat ya, tidak masuk di Simliptapmas itu, adanya di Sinta itu dan itu tidak tersinkronis sama situ, ya kita tidak tahu. Ya sistem itu hanya menyediakan yang tapi disinkronisasi karena di situ kan ada juga Sinta Pak. Kalau di biodata itu kan juga ada klik Sinta itu kan. Nah itu juga bisa dibuka di situ, diperbaiki di situ gitu. Nah kalau yang rekam jejak itu juga panjang Pak, panjang. Jadi tergantung pada ketersediaan database yang dimiliki oleh peneliti di dalam sistem itu sendiri. Gitu Pak. Ya, baik. Matur nuwun Pak Derajat, terima kasih. Jadi jelas ya Pak Hussein. Kemarin kayaknya kemarin kalau Pak Hussein
mohon izin Pak Derajat tambahkan, kemarin di Pak Kahar kan sudah sampaikan ya, kaitannya sama Sinta, juga kaitan sama publikasi Bapak Ibu. Jadi kalau di Siplitapmas itu, dia kalau yang sampaikan Pak Derajat, kalau Bapak Ibu klik di Sinta, terus sinkronisasi, itu dia langsung narik informasi dari Sinta ya, narik ya, bukan input di Siplitapmas. Sehingga kalau seandainya ada di situ di dalam waktu disinkronkan H-indeksnya Bapak Ibu, H-indeksnya Google Scholar atau H-indeksnya informasi kaitan sama Sinta, biasanya di Sinta itu ada H-indeks Google Scholar sama H-indeks Scopus ya. Itu yang nanti dinarik. Terus kalau paper Bapak Ibu, publikasi Bapak Ibu, rekam jejak Bapak Ibu itu harus input manual ya di mana? Di artikel jurnal atau artikel proceeding itu manual Pak, manual inputnya. Jadi nggak bisa kalau klik Sinta terus impor dari Sinta, nggak bisa teridentifikasi judul-judulnya itu ya, hanya indeksnya itu. Nanti mohon diperhatikan teknisnya. Ada satu pertanyaan Pak Derajat dari Ibu Rini. Saya baca dulu ya. Ibu Rini nanya dari Poltek Medan ya, untuk rekam jejak terkait penulisan jurnal, apakah ada batasan jangka waktu, Prof? Misalnya 5 tahun. Ya. Monggo Pak Derajat. Untuk penulisan jejak, jadi Ibu menulis saja apa yang dimiliki. Ini peneliti. Ini ya, masih bingung apakah untuk perjelas ya, apakah ini untuk rekam jejaknya Ibu, apa rekam jejak sebagai review, menilai sebagai review ya. Jadi kalau kita mereview ya, itu kita konfirmator aja, kita lihat aja yang ada di situ, yang dia tampilkan ya. Nanti kan sistem secara otomatis akan mengirimkan proposal itu kepada Ibu dalam bentuk PDF itu kan, yang kemudian kita download, gitu ya. Nah kita ikuti itu saja. Kalau misalnya di situ tersaji berapa jumlahnya, kayaknya kita ikuti di situ. Ya beda kalau kita sebagai peneliti, berapa tahun yang saya masukkan dan sebagainya, berapa tahun itu kan kita yang berinisiatif. Saya masukkan semua nih sampai mulai tahun berapa kita masukkan. Mulai saya jadi dosen tahun 90 saya masukkan semua. Itu kita sebagai peneliti. Tapi kalau sebagai reviewer kita tidak usah mikirin sejauh itu. Pokoknya yang tersaji saja di dalam proposal itu yang tersedia. Katakan yang ada cuma 2 tahun. Ya sudah kita lihat 2 tahun. Yang ada dia 2 tahun tapi 1 tahun 1, tahun berikutnya 1. Ya pokoknya yang ada aja kita review, kita konfirmasi jumlahnya, tidak perlu dipikirkan ini kok ngisinya 5 tahun, ini 10 tahun, tidak saya. Tapi kalau sebagai peneliti, nah itulah yang perlu kita kemudian memperhitungkan. Saya punya, ini tahun 90 saya punya, saya masukkan. Oke, masukkan saja, enggak apa-apa. Jadi, mohon maaf Prof, interupsi Prof. Posisinya antara peneliti sama reviewer beda. Gitu. Ya, Bu, silakan Bu. Halo. Ya, mohon maaf Prof. Ya, menanggapi tadi itu berarti kesimpulannya bahwa tidak ada jangka waktu ya Prof. Berarti tidak, kalau bisa sedapat mungkin dimasukkan semua. Jadi sebagai peneliti dan sebagai reviewer, apa yang dimasukkan peneliti itulah yang dinilai. Tidak ada batasan waktu. Kesimpulannya. Benar. Bagaimana Prof? Betul nggak? Sebagai peneliti atau sebagai reviewer? Kalau sebagai dua-duanya reviewer, Prof. Salah itu beda soalnya. Beda. Kalau sebagai reviewer, kita tidak menginput apapun. Kita tidak mengikut apapun terkait dengan jurnal. Kita hanya mengkonfirmasi saja proposal yang disajikan oleh peneliti kepada kita. Ya, kemudian kita maksudnya lihat. Begini, Prof. Ya. Maaf, Prof. Maksudnya begini. Seperti tadi malam saya sudah buka itu yang dikirimkan di proposalnya bahwa ada yang jurnal atau karya itu lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi ada di dalam pengusulan itu. Artinya kami sebagai reviewer itu menerima saja begitu, Prof. Bahwa itulah yang disajikan oleh peneliti. Betul, iya. Nanti Ibu yang memeriksa adalah di situ dia sebagai main author, correspondent author atau tidak gitu. Yang tidak sebagai main author dan correspondent author, walaupun dia memberikan 100 daftar ya, itu tetap yang kita hitung hanya yang main author dan correspondent author. Gitu aja kalau kita yang meneliti. Jadi kita mengikuti apa yang disajikan dalam proposal itu. Ya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik.
Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti saya baca, tapi kalau